Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Banyak orang salah konsep bahwa jika mereka beragama, maka mereka beriman. Padahal sangat berbeda sekali konsep keduanya. Dan yang beragama, belum tentu beriman yang membawa kepada perkenanan Tuhan. Ayat 6 tadi tertulis di antara sekian panjangnya penjelasan tentang iman, yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 40. Dan didasari pernyataan awal ayat 1, bahwa, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman sesungguhnya tidak melibatkan pengetahuan yang dilihat mata dan dipertimbangkan logika. Iman itu roh sifatnya dan tidak masuk akal secara jiwa. Selanjutnya, ayat itu berhubungan dengan penjelasan ayat 5 tentang Henokh yang diangkat Tuhan tanpa mengalami kematian, karena ia memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin? Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24, mengutarakan dua kali bahwa Henokh selama 365 tahun hidup bergaul dengan Tuhan. Pergaulan itulah yang membuat Henokh diperkenan Tuhan, dan tidak perlu mengalami kematian dulu. Ya, iman Henokh menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Henokh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan ada, dan Tuhan sungguh-sungguh dicari. Karena itu, Henokh bergaul karib dengannya, 365 tahun lamanya. Apakah Anda juga? Berapa lama? Tuhan tidak bisa didatangi dengan beragama dan menjalani peraturannya. Karena Dia hanya bisa didatangi dengan iman, bahwa Dia ada dan dicari dengan sungguh-sungguh. Kalau ditilik lebih dalam lagi, iman, faith, juga berbeda dengan percaya, belief. Karena banyak orang percaya, belief, setelah ada bukti yang dilihat dan masuk akal. Padahal orang yang memiliki iman, faith, tidak perlu bukti dan tidak masuk akal. Nah, Anda orang yang memiliki iman, faith, atau orang percaya, belief? Bingung bukan? Tidak heran Anda sulit menerima dan mendapatkan perkenanan Tuhan. Yesus Kristus mengajar iman dengan gamblang, di Markus pasal 11 ayat 22 sampai dengan 24, percayalah kepada Tuhan. Tidak bimbang hati bahwa yang dikatakan akan terjadi dan diberikan, dan percaya telah terjadi dan diberikan, maka hal itu benar-benar terjadi dan diberikan. Gagal memahami hal ini? Mintalah Roh Kristus memberi hikmat pengertian. Jadi, kalau Yesus Kristus berkata seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan 14 yang urayanya sebagai berikut, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Lalu apakah halangan Anda memiliki iman di dalam Yesus Kristus yang membawa kepada perkenanan Tuhan?